Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, kiranya turunlah di tengah-tengah kami, supaya ada kekuatan bagi kami, ada kemampuan, terutama ada hikmat daripada Roh Kudus, untuk mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan firman-Mu pada saat ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami semuanya sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu dia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara
Ini kali kedua kita akan berbicara soal kecerdikan, karena pembacaan tadi berbicara soal kecerdikan. Saya lupa beberapa waktu lalu pernah membahas soal kecerdikan. Karena itu saya mencoba mengingat orang-orang atau peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan kecerdikan. Salah satunya waktu itu saya anggap kancil yang cerdik begitu ya. Kenapa dia cerdik? Karena dia mau menyeberang sebab ada ancaman tapi ada buaya. Lalu dia bilang kepada buaya-buaya, saya membawa daging segar, dan jikalau kalian mau saya akan membagikannya, tapi saya harus hitung dulu kalian. Oleh karena itu coba berjejer ya, dari pinggir sungai ini sampai ke sungai sebelah, pinggir sebelah. Lalu dia menghitung mereka berjejer dan melompati satu-satu punggung dari buaya dan menghitungnya 1, 2, 3 dan seterusnya, dia sampai di seberang sungai. Lalu kemudian buaya-buaya mana daging segarnya? Dada selama tinggal, saya hanya berupaya menyelamatkan diri. Itu cerdik ya. Dan kalau kita baca kisah-kisah yang lain, mungkin kita pernah mendengar Abu Nawas ya. Itu orang dikenal cerdik sekali ya. Makanya di Kentena dulu kalau orang banyak akal bilang Abu Nawas betul dia ya. Saudara-saudara, sekali waktu Raja meminta Abu Nawas menguji kecerdikannya. Kalau kau bisa, coba kau penjarakan angin, ya, kau kurung angin. Lalu kemudian dikatakan kalau kau berhasil, kau dapat hadiah uang banyak sekali. Nah, pulanglah Abu Nawas berpikir karena waktunya cuma 3 hari. Dia berpikir keras, bagaimana caranya untuk menunjukkan kepada raja bahwa saya bisa mengurung angin. Bisa sih kita mengurung angin di dalam botol, tapi bagaimana membuktikannya? Akhirnya dia dapat akal. Ya, dia dapat akal. Karena sudah hari terakhir, lalu kemudian dia putar-putar dan kemudian menemukan ide. Ya, apa yang dilakukan? Dia kentut begitu ya. Dia masukin anginnya di dalam botol begitu ya. Lalu dia menemui raja dan raja mengatakan, apakah Abu Nawas berhasil? Saya berusaha. Ya, ini angin yang saya kurung di dalam botol. Mana buktinya? Kosong itu. Dia bilang, cium dulu Bapak Raja. Bagi raja ya. Raja cium, wah, ya. Bukan kentut sudah beberapa jam begitu ya. Dan dia bilang, itu angin. Itu kenapa bau sekali? Itu kentut saya saja. Kurang ajar kau. Boleh juga ya. Boleh juga membuktikan bahwa angin bisa kau kurung. Itu cerdik. Ya, saudara-saudara, pembacaan hari ini agak rumit untuk dimengerti karena bicara soal bendahara yang tidak jujur. Sudah begitu, Tuhan dalam kisah tadi memuji si bendahara tidak jujur. Dalam arti Yesus juga sepertinya mau mengatakan ini bendahara tidak jujur boleh juga. Kenapa? Karena dia cerdik begitu. Apa yang dilakukan oleh si bendahara yang tidak jujur itu, kedapatan bahwa dia itu boros, menyalahgunakan uang. Saudara-saudara, ini uang kalau misalnya kita tidak buat iman ya, bukan cuma soal hati-hati, tidak buat iman ya, itu akan membuat kita mengalami masalah ya di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, dalam pengalaman pribadi saya pernah bekerja sama orang Australia. Saya pernah menjaga rumahnya, pernah membantunya untuk beberapa hal, dan 25 perak pun dia minta. Tolong pertanggungjawabkan, bukan soal nilainya, tapi dipertanggungjawabkan. Maka itu dari sejak pengalaman itu, mau kaitannya dengan istri memberi uang ataupun orang lain, saya harus mengembalikan 25 perak pun saya harus kembalikan. Karena itu penting. Jangan pakai kalau bukan hak kita. Ya, jadi saya juga mau menyebarkan ya prinsip ini. Jangan pakai kalau bukan hak kita. Kembalikan berapapun ya. Karena ini salah satu pengalaman. Banyak anak-anak muda begitu ya. Ada orang-orang tua atau om atau tante cerita, dia ini kalau dikasih uang, kalau dikasih misalnya 50.000, sisanya tidak balik. Ya kan, jangankan 100.000, 50.000, ada sisa di
disuruh diulang apa tidak balik. Nah, saya mau katakan kebalikan. Kalau memang itu uang belanja dan tidak diserahkan ke kita, itu prinsip yang bagus sekali ya. Prinsip yang bagus sekali karena ini menyangkut attitude dan kondisi kehidupan, terutama kalau kita bekerja dan mau mengembangkan karir. Saudara-saudara, bendahara itu tidak jujur karena dia boros, dia menggunakan uang dengan cara yang tidak benar. Dia menyalahgunakan kebenaran, lalu kemudian menggunakan uang. Dalam studi-studi dan tafsir yang saya pelajari, dia lebih banyak disebut sebagai orang boros ya, menggunakan uang di luar kewenangan atau tujuan-tujuan dari pekerjaannya. Tapi lagi-lagi soal uang itu yang saya mau katakan, uang itu bisa memutar kebalikan hati dan pikiran kita yang tadinya baik menjadi tidak baik. Saya pernah bertemu dengan seseorang ya, dulu dia sangat percaya dalam Tuhan dan punya kepercayaan. Dia menggunakan dana miliaran. Dan dia bilang, sekarang dia itu sudah bertobat ya. Dia bilang pada waktu itu, ketika uang di tangan, pikiran kita adalah bagaimana menikmati hidup ini senikmat-nikmatnya. Maka itu dia mengatakan kepada saya dalam diskusi, ketika uang itu berlimpah di dalam kantong saya atau di rekening saya yang harus saya gunakan, maka selama itu berlangsung 10 hukum Taurat, 9 yang saya langgar, cuma 1 yang tidak saya langgar, yaitu jangan membunuh. Yang lainnya berzina, yang lain melawan Tuhan, yang lainnya mengacaukan keluarga dan lain-lain, dia lakukan, dia langgar. Jadi dia bilang, Pak Pendeta, jangan pikir kalau orang itu punya uang langsung dia takut Tuhan. Tidak, karena uang itu begitu kuat menyedot perhatian kita dan mengalihkan tujuan-tujuan kita. Dan apalagi kalau umpamanya ada orang yang minta proposal, orang kalau sudah banyak uang menghindari ke gereja karena takut dimintai duitnya, karena takut dia beri proposal. Dia bilang, dulu saya mengolah atau menggunakan dana miliaran, paling-paling saya kasih berapa kalau ada yang minta? 1 juta, 1 juta, 2 juta, paling tinggi 10 juta, karena kita terlalu hati-hati untuk memberikan itu kepada urusan-urusan pelayanan. Gak penting. Yang paling penting adalah bagaimana saya ke Texas, ke Las Vegas, menemui tempat judi yang terbesar termasuk yang ada di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Itu uang. Jadi hati-hati dengan uang. Ini persoalannya mamon begitu ya. Maka itu Tuhan pernah mengatakan berhadapan dengan mamon, jangan mendua hati. Orang yang mendua hati tidak tentram dalam hidupnya. Saudara-saudara, lalu ketahuanlah si bendahara yang tidak jujur itu karena pemborosannya, dan dia dipanggil oleh sang tuan, sang majikan. Singkat kata, dia diancam, bahkan dia dikatakan mau dipecat. Berpikirlah si bendahara ini, saudara-saudara, kalau saya dipecat, mencabut utama, melakukan yang lain, saya tak bisa. Maka putar otak dan dia menemukan sebuah cara. Dia memanggil orang-orang yang dibawanya yang dulu punya hutang kepada majikan. Dia tanya, kamu hutang berapa? Ya, yang pertama tadi hutangnya berapa? 100. Ya, 100 tempayan. Dan dia mengatakan, sudah, kamu gak usah mikirin separuhnya, 50 saja tulis. Surat hutang yang baru, 50 saja tulis. Jadi nanti kau tinggal bayar 50 tempayan. Bayangkan dikurang 50%. Sungguh sangat tertolong orang yang meminjam itu. Yang kedua, kau berapa hutang? 100 pikul. 100 pikul gandum. Ya, lalu apa dia bilang? Aku korting. Kalau tidak salah tadi dikatakan tinggal 80 pikul. Saudara-saudara, majikan termasuk Yesus melihat ini orang cerdik. Ya, bukan cuma cerdas. Banyak orang cerdas tapi tidak cerdik. Banyak orang cerdas jadi bodoh-bodoh. Orang itu harus cerdas tapi juga cerdik. Penting sekali menjadi cerdik karena Tuhan pernah mengatakan dalam nas pembimbing tadi Matius 10 ayat 16, aku mengutus kamu ke tengah-tengah dunia, tetapi cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kali ini dia memuji seorang bendahara yang tidak jujur namun cerdik. Saudara-saudara, ada beberapa tafsir yang saya baca. Yang satu mengatakan
saya kurang setuju dengan itu. Saya lebih setuju tafsiran yang lainnya yang mengatakan dia itu punya uang banyak. Kan dikatakan tadi adalah bahwa dia tidak mau konyol di kemudian hari di masa mendatang. Karena ini dia menggunakan uangnya yang ada. Oke, kamu punya hutang 100 tempayan, 50 tempayan saya bayar, 50 kamu bayar. Dengan demikian, tindakannya itu akan membuat si orang berhutang akan berhutang budi kepadanya. Dengan demikian, kalau nanti saya minta tolong, dia akan mau menolong saya. Termasuk juga yang berhutang 100 ikat gandum, dia pergi. Jadi tafsiran yang lain yang saya baca, dia menggunakan uangnya untuk lalu kemudian membayar sebagian utang dari orang yang berhutang kepada Tuhan tadi, sehingga di kemudian hari dia akan mendapatkan orang yang bisa membantu dia. Saudara-saudara, saya lebih setuju tafsiran yang kedua karena ini berbicara soal kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang hidup kita nanti. Ya, nah hidup nanti di dalam kaitan dengan keselamatan, di dalam kaitan dengan kerajaan Allah, harus kita sikapi dengan dua hal. Yang pertama, maksimalkan kemampuan kita untuk berpikir. Jadi kita hidup bergereja ini tidak lurus-lurus patah-patah ya kalau orang bilang, tapi harus menggunakan kemampuan kita, ya harus menggunakan akal kita. Nah, saya sudah banyak memberi contoh mengenai orang yang cerdik begitu yang menyiasati kehidupan dalam kaitan dengan tantangan berpelayanan di gereja ataupun di kelompok-kelompok pelayanan. Yang kedua, kerajaan Allah sangat ditentukan oleh seberapa kita mau mengikhlaskan harta kita untuk kehidupan dalam keselamatan. Karena itu Tuhan mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang memberi dan tidak menerima. Makanya saya contoh kepada tafsiran yang kedua, di mana orang itu menggunakan sebagian hartanya, ya entah itu hasil korupsi dia, tapi intinya dia menggunakan hartanya. Lalu dengan begitu dia akan terjamin di kemudian hari. Dan itu dalam perspektif kerajaan Allah adalah sesuatu yang dituntut dari kita. Punya apa atau apa yang kita miliki, lalu maukah kita memberikannya untuk Tuhan, terutama untuk orang miskin? Karena apapun yang kamu lakukan bagi saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk. Jadi saudara-saudara, yang dipuji Yesus bukan soal ketidakjujurannya atau keborosannya, penyalahgunaannya akan uang dari bosnya atau majikannya. Tapi yang dipuji oleh Tuhan adalah satu, dia cerdik. Yang kedua, dia dalam tanda petik menanam saham untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Ya, tidak enak sih kalau bilang menanam saham ya. Tapi memang itu yang Tuhan minta. Menanam saham dalam tanda petik ya. Makanya itu kalau saya bertemu dengan orang, kalau umpamanya ada kegiatan pembangunan, Pak, udah belum? Itu saham kita, ya, itu saham kita. Walaupun tidak enak didengar, tapi tanam saham, atau kalau istilah saya selanjutnya adalah mari kita membuat jejak-jejak pelayanan di gereja kita masing-masing, termasuk di Gloria. Apa yang sudah kita lakukan? Karena Tuhan akan melihat dalam itu sebagai suatu pertimbangan ya untuk kehidupan kita di dalam manusia. Jadi saudara-saudara, jangan sampai ada yang mengatakan bendahara itu tidak jujur, lalu kemudian dipuji oleh Tuhan, seolah-olah dia membenarkan ketidakjujuran yang salah. Yang mau diambil oleh Tuhan adalah dua aspek tadi, bagaimana dia berpikir, lalu kemudian dia memberikan sesuatu untuk kemudian membuat dia mengalami sebuah pertolongan di masa yang akan datang. Saudara-saudara, soal ketidakjujuran tetap akan menjadi masalah, akan tetap dihukum oleh Tuhan. Tapi yang ini yang penting dikatakan oleh Tuhan. Seringkali aku lihat dia katakan kepada murid-murid dan semua pendengarnya, anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Nah itu penting ya. Anak-anak dunia maksudnya anak-anak dalam kegelapan lebih pandai menyiasati situasinya daripada anak-anak terang. Apa yang Tuhan maksudkan di sini? Seringkali orang-orang Kristen yang kita hubungkan dengan anak-anak terang itu ada masalah, langsung dia menyerah.
satu jemaat adalah konsepnya si Morion. Lalu saya marah-marah. Nah, itu tidak cerdik ya, tidak cerdik ya. Saudara-saudara, Yesus menginginkan kita cerdik dan juga ya, sekaligus punya kerelaan untuk memberikan sesuatu dalam rangka kehidupan kita di masa yang akan datang. Tema kita menggunakan apa dalam konteks kecerdikan itu, ya. Jadi kalau Tuhan memuji kecerdikan saudara yang tidak jujur, bukan soal ketidakjujuran, melainkan bagaimana dia menyiasati kehidupannya. Nah, tantangan kita bergereja itu banyak, ya, banyak sekali. Jangankan gereja yang besar, gereja kita di KST Gloria yang kecil itu juga menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Tetapi kita mempunyai sistem. Ya, dalam bergereja saya selalu menyampaikan ikuti sistem gereja kita supaya tidak lalu nanti kedapatan si ini suka-suka dia atau si ini suka-suka dia. Kadang-kadang terjadi kebablasan. Kita lalu kemudian melakukan sesuatu tanpa mengikuti keputusan teman-teman, lalu memberikan kritik. Karena kita punya suatu sistem di mana kita rapat bersama untuk menerima masukan-masukan. Saudara-saudara, mari menggunakan apa? Ya, menggunakan otak. Jadi studi yang saya pelajari, otak kita itu kecil tapi dahsyat. Ya, otak kita itu kecil tapi dahsyat. Ukuran beratnya itu tidak lebih dari 1,5 kg. Beratnya otak kita itu tidak lebih dari 1,5–1,5 kg. Ya, tapi yang kecil itu dia menyerap 30% dari cadangan kalori dalam tubuh kita. Karena dia mau kerja untuk melakukan banyak hal, memikirkan, menimbang dan lain-lain sebagainya. Sel-sel sarafnya itu triliunan. Dulu saya pernah menyebutnya miliaran, tapi dari bahan yang saya baca ada triliunan sel-selnya. Sel-sel saraf dalam otak kita triliunan. Dan masing-masing sel itu punya sambungan-sambungan itu ribuan yang mengontrol seluruh sistem dalam tubuh kita. Luar biasa. Maka itu ketika kita mulai angkuh dan mengatakan saya tidak perlu Tuhan, saya beberapa kali menemukan orang yang bertentangan mengatakan bahwa pendeta saya agnostis. Ya, beberapa bulan lalu saya menjumpai satu keluarga dan keluarga itu terutama ibunya mengatakan anak saya baru pulang dari luar negeri kuliah, lalu dia mengatakan mah saya tidak bergereja ya, saya memilih agnostis. Sedih. Saya waktu itu berharap ketemu anak itu tapi tidak sempat ketemu. Menurut saya orang seperti ini sombong. Dia tidak memahami dirinya. Kalau dia memahami otak saja yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu dahsyat, kita tidak akan mampu berkata saya tidak mau percaya Tuhan lagi. Sombong itu. Nah, sudah begitu otak kita terbagi dua, otak kiri dan otak kiri untuk menganalisa, otak kanan untuk kreasi. Jadi dua-duanya seimbang. Maka itu beberapa orang yang disebut pakar neuroscience, mereka bilang harus ada keseimbangan. Ya, jadi saya bersyukur saya ini tidak, ya, pikul tidak, tangan saya tidak, ya, tapi saya juga bisa menggunakan tangan kanan. Kalau misalnya makan pakai sendok saya kanan, tidak bisa pakai kiri, karena dilatih dari kecil harus kanan. Dulu kan tangan kiri dibilang tangan jorok gitu ya, tangan bacebo ya. Nah, tapi kalau saya makan pakai tangan, biar orang bilang tangan bacebo, oh ini paling mantap, ya, paling asik saya makan pakai tangan kiri. Jadi ya saya bersyukur orang bilang perlu keseimbangan, ya saya sudah melakukan keseimbangan begitu ya. Karena memang orang bilang harus ada keseimbangan. Ada gerakan-gerakan yang dilatih biasa ya, yang satu halus
perencanaan kegiatan kita. Lebihnya itu di alam sadar. Makanya orang-orang yang gak hipnotis kalau mau mencari tahu apa yang dia ada dalam pikirannya, dia ngomong, ya, Buya kan pernah lakukan itu ya. Kamu sih sukanya sama siapa? Oh, dia bilang itu ya. Makanya kita kalau pergi sama Buya hati-hati ya kan? Kemarin kamu pergi dengan siapa? Itu tidak bisa nipu dengan sendirinya keluar. Karena alam bawah sadar menampung 88% segala sesuatu yang kita ingat, kita lakukan, bahkan menjadi kepribadian kita. Luar biasa kan otak itu. Luar biasa. Belum lagi ada orang neuroscience bilang dalam bahasa Indonesia ada pembatas yang disebut limbic. Limbic itu untuk mengontrol emosi. Ya, limbic itu penting untuk mengontrol emosi. Ada lagi lalu saya dengar di YouTube cortex, ya, cortexnya di tengah-tengah ini, di atas kepala tengah-tengah. Itu cortex itu suatu bagian yang kemudian membuat orang memiliki memori yang kuat atau tidak. Korteksnya perempuan lebih tebal daripada korteksnya laki-laki. Maka itu perempuan bisa mengingat jauh lebih lama dan bahkan melakukan berbagai hal dalam waktu yang sama. Ya, dikatakan dalam survei itu ialah kalau laki-laki karena korteksnya tipis, dia kalau sudah membaca, melakukan satu kegiatan, sudah mulai komo dia. Pengaruh korteks itu karena dia konsentrasi di sini, indranya menurun, indra pendengarannya menurun. Ya, maka itu ibu-ibu kalau bapak-bapak lagi kerja atau lagi membaca, terus panggil, itu biasanya sampai 3 kali. Pak, dia tidak dengar itu. Karena dia fokus di bacaan, indra mendengarnya turun. Pak, dia nggak dengar. Nanti teriak, Pak, baru dia kaget. Ngapain sih teriak-teriak? Padahal sudah 3 kali. Ya, jadi mohon dimengerti ya. Rupanya menarik juga membaca hasil-hasil survei dan saya ini. Saya mau menggambarkan ini untuk menunjukkan bahwa otak kita itu luar biasa dahsyat. Ya, sudah begitu dalam kajian-kajian mengenai brain dikatakan bahwa intelektual itu disebut IQ ya, intelektual quotient. Lalu kemudian berkembang emotional quotient. Selanjutnya berkembang spiritual quotient. Ya, dan terakhir yang saya baca itu adversity quotient. Suatu kecerdasan bertahan. Rupanya itu kecerdasan juga dalam hal bertahan. Ini kita lagi berjuang, semua kita merantau ya. Saya kira ini perlu kita ketahui. Nah, kecerdasan bertahan, adversity quotient itu terbagi 3 tahap. Yang paling rendah itu quitters. Quitters itu kalau dia dapat masalah, coba-coba dia lakukan tapi tidak berhasil, nyerah. Lalu kemudian campers. Campers itu berkembang menjadi kata camping. Lalu kemudian dia berjuang, sudah terkuras tenaga, dia tidak menyerah. Dia diam dulu seperti orang camping begitu ya, untuk menunggu waktu. Nah, biasanya waktu yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Lalu yang ketiga, kecerdasan maksimal dalam hal bertahan disebut apa? Climax. Dia terus mendaki. Apapun yang terjadi, tembok ada di depan, dia tidak tabrak. Dia putar ke kanan atau dia putar ke kiri. Ada masalah yang terjadi, dia putar-putar. Ya, masih ingat khotbah dari pendeta Glorious Bowengan, pendeta viral dari gereja Masehi di Sangi Terlalu. Ya, waktu itu dia pernah cerita begini. Ketika ada perayaan, mungkin perayaan ulang tahun saya lupa, di gereja kami, lalu dia mengusulkan kepada panitia untuk memasukkan dalam ibadah itu unsur-unsur budaya, terutama musik daerah dari sana. Awalnya panitia setuju, lalu mereka mulai timnya dia latih, semuanya dia latih. 3 hari sebelum acara itu, lalu majelis mengatakan kepada panitia, gak ada yang begini. Pokoknya musik gereja itu cuma organ, piano.
dalam ibadah, boleh nggak? Sesudah ibadah selesai, kami nyanyi, ya, di samping pintu keluar kami nyanyi. Oh, kalau itu boleh, silakan. Maka mereka melakukan perayaan, ibadah selesai. Ketika mau selamat, dia dengan timnya mulai bersiap-siap. Mereka menyanyikan lagu-lagu daerah yang rohani dengan musik-musik daerah. Dan orang di luar nonton, semuanya nonton karena begitu bagusnya mereka memainkan alat tradisional itu. Lalu kemudian selesai ada yang mengatakan, kenapa tadi tidak dinyanyikan di dalam gereja? Ini bagus sekali. Majelis nyanyi. Tahun depan ketika perayaan dilakukan, majelis tidak banyak bicara karena jemaat menghendaki itu cerdik, bukan cuma cerdas tapi cerdik. Ya, saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus cerdik. Satu, kita ini punya variasi yang beragam tentang emosi. Ya, tapi kita harus cerdik untuk mengolahnya. Bukan cuma cerdas, harus cerdik. Mengelola gereja dan lain-lain sebagainya. Apalagi dengan pengetahuan. Kemarin kami melakukan rapat majelis lengkap. Sekretaris, dia mempresentasi berbagai-bagai aspek sesuai dengan kemampuan sekarang. Ya, dia punya kemampuan digital bagus. Ya, saya punya kemampuan mengingat. Ya, kalau sudah ke situ saya agak gampang begitu. Ya, iya, sampai dia bilang, oh, Bapak ini hadirnya begini-begini, banyaknya di luar begini-begini. Saya terima karena itu penting. Saya sadar bulan lalu itu saya banyakkan di luar rupanya, ya. Itu penting dan memang untuk maju kita harus ya ada alat kontrol untuk mengetahui kondisi kita, kinerja itu termasuk juga kemampuan kita untuk melakukan berbagai hal, ya. Dan yang mudah nanti mengenai menurut dan teman-teman pemuda mencoba menggerakkan gereja kita ini dengan kemampuan yang memang sekarang udah zamannya era digital, gitu ya. Ya, YouTube kita cobalah kalian kelola, gitu ya. Instagram apa semua, ya. Kalau perlu nanti kita podcast, gitu ya. Kemarin saya ke banyak teman-teman saya, wah, podcastnya lengkap nih, saya tertarik nih, tapi saya nggak berani ngomong, gitu ya. Ya, lagi pula saya pikir kita belum punya tempat, ya. Doakan misalnya rumah kami nanti selesai, saya punya kerinduan di situ ada ruang studio, ya. Kayak Paris sama punya, ya. Karena memang sudah waktunya kita lakukan dalam rangka pelayanan. Ibadah tengah bulan kita kan ibadah tengah minggu itu harus jalan. Tapi nggak usah ketemu, kita online saja. Nanti saya dengan teman-teman majelis live streaming dari rumah, begitu ya. Siapa tahu ada yang bagus, supaya nanti lucu kayak si siapa Mel Akok yang dari tukang itu kan cocok, ya. Dia punya tipe kayak Mel Akok, saya lihat, ya. Wah, kalau dia viral kan luar biasa. Ada majelis Gloria yang viral, namanya Pak Jemi Akok, kayak Pak Jemi Akok, ya, Pak Soal, begitu ya. Jadi saudara, mari kita melanjutkan kehidupan ini, dan Tuhan mengatakan jangan kalian cerdik dari anak-anak. Ya, seringkali anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. Sekarang ini sudah jarang kita menemukan orang-orang Kristen yang dipercaya luar biasa. Dulu banyak, tapi sekarang sudah berkurang. Di bidang-bidang politik, keuangan dan lain-lain sebagainya berkurang. Karena korupsi juga, kacau-kacau juga, hancur-hancur juga. Coba lihat yang ditangkap apa semua orang-orang Kristen juga, ya, banyak di situ. Jadi sebagai orang gereja, saya kira nasihat Tuhan Yesus hari ini mau mengajarkan kepada kita harus cerdas dan juga harus cerdik. Tuhan memberkati kita.